administrasi atau KSO, ya teman-teman sekalian. Di dalam KSO ini ditegaskan atau di state di dalam permen ini bahwasanya kecil tidak boleh melakukan KSO. KSO itu dapat dilakukan antara yang besar dengan besar, atau menengah dengan menengah, atau dapat dilakukan antara yang kualifikasi satu tingkat di bawahnya. Contohnya seperti apa? Besar dengan menengah atau menengah dengan kecil. Kalau kecil dengan kecil itu tidak dibolehkan. Nah, terkait jumlah anggota KSO juga dibatasi, gitu ya. Jumlah anggota KSO dibatasi maksimal kalau untuk pekerjaan yang kompleks itu 5, sedangkan pekerjaan yang tidak kompleks itu 3. Pemahaman daripada pekerjaan kompleks itu dilihat dari 4 perspektif. Yang pertama, dari perspektif risiko tinggi, teknologi tinggi, memerlukan peralatan khusus, dan pekerjaan atau paket pekerjaan yang tidak bisa terdefinisikan. Itu pekerjaan kompleks. Nah, kemudian terkait tentang evaluasi daripada kualifikasi. Sama-sama kita ketahui bahwasanya evaluasi yang dilakukan terkait kualifikasi ini ada administrasi, kemudian teknis, dan kemudian terkait tentang keuangan. Ada yang tetap, ada juga yang ditambahkan tidak tetap. Terkait tentang isian data kualifikasi, pada data isian kualifikasi melalui SPSE itu tidak berubah. Kemudian terkait tentang pemenuhan untuk memiliki izin usaha jasa konstruksi untuk Badan Usaha Jasa Konstruksi Nasional, yaitu IUJK, itu juga tetap. Sedangkan untuk yang Badan Usaha Jasa Konsultansi Asing itu dibuktikan dengan memiliki izin perwakilan Badan Usaha Jasa Konsultansi Asing, dan itu juga tetap. Ada yang sedikit berubah terkait tentang sertifikat badan usaha, di mana terkait tentang SBU ini diatur dalam Permen 7 itu memiliki sertifikat badan usaha sesuai dengan A, itu klasifikasi. Jadi kalau yang kualifikasinya kecil, maka SBU yang dilihat adalah klasifikasinya. Tapi kalau untuk yang kualifikasi menengah dan besar, maka dilihat juga selain klasifikasi, juga dilihat subklasifikasinya. Jadi sekali lagi, kalau dulu SBU dengan kualifikasi dan klasifikasi, subklasifikasi yang sesuai persyaratan, kalau di permen ini 7 sudah lebih di state, lebih tegas, harus memiliki klasifikasi saja untuk yang kualifikasi kecil, kemudian subklasifikasi untuk kualifikasi menengah dan besar. Nah, kemudian terkait tentang NPWP ini juga tetap tidak berubah, harus memiliki NPWP. Kemudian untuk pekerjaan kompleks, ya dapat memiliki sertifikat manajemen mutu, ISO atau persyaratan lain, peralatan khusus, tenaga ahli spesialis yang diperlukan atau pengalaman tertentu, ini tidak wajib disyaratkan. Jadi ada yang berubah di sini, teman-teman sekalian, berkaitan untuk pekerjaan kompleks itu dalam kualifikasi, evaluasi kualifikasi administrasi itu tidak wajib disyaratkan untuk memiliki manajemen mutu, ISO, lain seperti peralatan khusus, ahli spesialis, dan pengalaman tertentu. Kemudian ada yang tidak disyaratkan di dalam Permen 31 dulu, yang merupakan revisi daripada Permen 7 tahun 2011, yang kemudian berubah menjadi Permen 07, yaitu terkait akte pendirian. Nah, ini juga dipersyaratkan beserta perubahannya apabila ada perubahannya. Kemudian yang dulu juga tidak dipersyaratkan terkait tentang sertifikat khusus. Nah, sekarang harus dipersyaratkan. Contohnya sertifikat khusus ini seperti misalkan analisa mengenai dampak lingkungan. Itu kan sertifikat khusus, bukan sertifikat di jasa konstruksi ketika akan dilakukan pembangunan. Jadi ada persyaratan yang ditambah, ada juga persyaratan yang tidak dipersyaratkan sesuai dengan aturan yang baru ini. Kemudian masih kualifikasi administrasi, ya badan usaha ini terkait tentang pengalaman. Di Permen 07 2019 itu terstate dengan sangat jelas bahwasanya pengalaman badan usaha tersebut harus memiliki pengalaman paling kurang
satu pekerjaan dalam kurun waktu 4 tahun terakhir, gitu ya. Jadi dalam kurun waktu 4 tahun terakhir, badan usaha tersebut paling kurang harus memiliki satu pekerjaan, gitu ya, termasuk subkon. Jadi subkon juga dihitung sebagai pengalaman, kecuali bagi penyedia yang baru berdiri kurang dari 3 tahun. Nah itu ya memang dia tidak memiliki pengalaman atau belum memiliki pengalaman. Kemudian terkait tentang tenaga ahli tetap, nah ini juga supaya interpretasinya jangan sampai berbeda-beda, bahwasanya dalam evaluasi kualifikasi administrasi badan usaha itu yang dilihat bahwasanya badan usaha tersebut harus memiliki paling kurang satu tenaga tetap yang bersertifikat. Karena ini terkait tentang brainware, jadi harus memiliki tenaga tetap bersertifikat ahli SKA yang sesuai dengan subklasifikasi dari SBU yang diminta, kan gitu kan, yang disyaratkan. Jadi dia harus punya satu minimal ya, paling kurang satu tenaga ahli tetap sesuai dengan subklasifikasinya. Kemudian terkait tentang kemampuan menyediakan personil gitu yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan ini bukan merupakan persyaratan daripada kualifikasi. Jadi ketika kita melakukan evaluasi kualifikasi ini, itu kemampuan menyediakan personil bukan merupakan persyaratan, tidak yang kita evaluasi. Kemudian juga kemampuan menyediakan fasilitas dan peralatan yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan ini juga bukan persyaratan daripada kualifikasi. Sama-sama kita ketahui terkait tentang peralatan ini bisa disewa atau leasing, kemudian atau milik sendiri gitu. Jadi ketika melakukan evaluasi kualifikasi administrasi badan usaha ini terkait tentang kemampuan menyediakan fasilitas dan peralatan yang diperlukan itu bukan merupakan persyaratan kualifikasi. Oke, kemudian terkait tentang kualifikasi teknis daripada badan usaha berkaitan tentang penilaian pengalaman. Nah ini ada 4 perspektif gitu ya terkait tentang pengalaman yang dinilai dengan bobot yang berubah gitu ya. Pertama pengalaman pada pekerjaan sejenis, kemudian kesesuaian besaran nilai pekerjaan, kemudian sejenis pengalaman pekerjaan, kemudian juga domisili perusahaan daripada induk ini. Jadi ada 4 perspektif ketika melakukan evaluasi kualifikasi teknis badan usaha terkait tentang penilaian pengalaman tersebut. Kemudian juga ada di dalam kualifikasi teknis ini, jadi sudah bukan kualifikasi administrasi ya, kualifikasi teknis badan usaha, itu terkait tentang berkaitan tentang nah, ada lagi teman-teman sekalian terkait pengaturan kualifikasi teknis ini ya. Yang pertama terkait tentang evaluasi teknis kualifikasi yang menggunakan ambang batas. Saya kira teman-teman juga sudah memahami bahwasanya nilai ambang batas itu ditentukan oleh Pokja berdasarkan kebutuhan daripada pekerjaan tersebut gitu. Kemudian juga memberlakukan sanggah kualifikasi. Dalam peraturan ini juga diatur terkait pemberlakuan sanggah kualifikasi. Sanggah disampaikan kepada Pokja pemilihan sejak 1 hari kerja setelah pengumuman sampai dengan 5 hari kerja. Kemudian juga dalam peraturan ini terkait tentang perubahan batas shortlist ya, daftar untuk jasa konsultansi ditetapkan, daftar pendek peserta seleksi yang lulus prakualifikasi berjumlah 3 sampai dengan 7. Kalau dulu itu 3 sampai dengan 5, sekarang 3 sampai dengan 7 gitu. Kemudian terkait tentang evaluasi teknis penawaran teman-teman sekalian ya. Apa saja unsur yang dievaluasi di dalam peraturan menteri ini? Ada yang berubah gitu ya. Kalau dulu itu evaluasi teknis penawaran itu terdiri dari unsur yang dinilai itu pengalaman,
pendekatan dan metodologi, kemudian kualifikasi tenaga ahli. Nah, sekarang ada yang berubah, di mana kita tidak lagi unsur itu yang dinilai itu terkait pendekatan dan metodologi, tapi sudah diganti menjadi proposal teknis. Begitu juga bobotnya juga ada perubahan berdasarkan hasil diskusi yang cukup panjang terkait tentang pembobotan dari unsur yang dievaluasi tersebut. Jadi ada yang berubah terkait proposal teknis yang dulunya pendekatan dan metodologi. Kita bahas satu persatu terkait hal tadi gitu ya. Evaluasi teknis penerawangan dari sisi pengalaman, Di sini terkait dengan work experience ini, badan usaha itu dinilai terkait tentang pengalaman melaksanakan proyek kegiatan yang sejenis. Nah itu kalau dia pernah melaksanakan pengalaman, melaksanakan proyek atau kegiatan yang sejenis, maka ada bobot nilainya yang diberikan kepada badan usaha tersebut. Kemudian juga pengalaman melaksanakan di lokasi proyek kegiatan. Jadi ada satu proyek yang dia pernah melaksanakan proyek sejenis tersebut di lokasi yang sama, itu juga diberikan penilaian dan bobotnya sudah lebih tegas lagi. Kemudian juga nilai paket tertinggi dari proyek kegiatan sejenis yang pernah dikerjakan gitu juga diberikan bobot. Jadi jelasnya teman-teman sekalian, kalau di Permen 31 dulu itu terkait tentang pembobotan daripada pengalaman di dalam melakukan evaluasi teknis penawaran tersebut tidak tertuang. Nah, di dalam Permen 7 2019 ini justru lebih jelas terkait tentang pembobotan daripada evaluasi teknis penawaran tersebut. Kemudian masih evaluasi teknis penawaran terkait tentang proposal teknis tadi, gitu ya. Proposal teknis tadi di dalam Permen 7 2019 ini juga diberikan bobot terkait tentang pemahaman atas jasa layanan yang tercantum dalam KAK, kemudian kualitas metodologi yang ditawarkan, kemudian juga penilaian hasil kerjanya seperti apa, dan barangkali ada gagasan baru yang disampaikan oleh penawar itu juga kita berikan bobot penilaian. Jadi secara jelas, lagi-lagi ingin saya sampaikan kalau di Permen 31 2015 dulu tidak ada kejelasan daripada pembobotan, nah sekarang di 7 2019 ini lebih jelas pembobotannya. Oke, kemudian masih evaluasi teknis penawaran, ini terkait tentang personil ini, unsur dari kualifikasi tenaga ahli gitu ya. Terkait tentang kualifikasi dari tenaga ahli ini juga diberikan bobot. Pertama dari tingkat dan jurusan pendidikan daripada tenaga ahli tersebut, kemudian pengalaman kerja profesional daripada tenaga ahli tersebut. Semakin dia memiliki banyak experience, berarti bobotnya semakin tinggi di dalam hasil evaluasi tadi gitu. Kemudian status daripada tenaga ahli juga diberikan bobot gitu. Dan lain-lain, barangkali pengusahaan bahasa Inggris, bahasa Indonesia yang lebih baik itu juga diberikan bobot gitu. Yang jelas teman-teman sekalian, SKA atau sertifikat keahlian dari personil yang ditawarkan itu nantinya harus dibuktikan pada saat rapat persiapan penunjukan penyedia atau pre-award meeting gitu. Kemudian sama-sama kita ketahui juga de facto di lapangan itu ada tenaga ahli yang diusulkan itu oleh badan usaha yang mengikuti bidding itu pernah menjadi atau pernah menjabat sebagai ASN. Maka pengalaman yang sesuai dengan lingkup pekerjaan yang akan dilaksanakan itu juga dapat diperhitungkan dan dinilai kesesuaiannya dengan lingkup pekerjaan menunjang dan posisi tidak sesuai gitu. Maksudnya seperti ini. Kalau misalkan ada teman-teman saya yang dulu ASN, kemudian sudah purna, kemudian dia jadi tenaga ahli, kemudian dilihat kurikulum vitae-nya dulu pada saat bekerja, apakah dia memang terlibat di dalam pokja atau di dalam panitia pengadaan, nah itu sesuai. Tapi kalau dia tidak pernah terlibat, berarti tidak sesuai dan tidak menunjang. Intinya seperti itu dalam konteks penilaian terhadap tenaga ahli yang diusulkan yang pernah sebagai ASN. Kemudian masih terkait evaluasi harga penawaran gitu ya.
ini juga warning kepada teman-teman badan usaha konsultan yang akan mengikuti bidding, bahwasanya, tapi juga bukan cuma terhadap badan usaha atau penyedia jasa, kepada pengguna jasanya juga teman-teman saya juga ini ada warning bahwasanya pengguna dan penyedia jasa itu wajib memenuhi standar remunerasi minimal. Jadi wajib hukumnya untuk memenuhi standar remunerasi minimal. Dan seandainya penyedia yang menawar di bawah remunerasi minimal itu penawarannya di bawah remunerasi minimal, maka nilai penawaran biayanya itu sama dengan nol. Jadi sekali lagi, nilai penawaran biayanya sama dengan nol, bukan nilai penawaran teknisnya, gitu ya. Tapi nilai penawaran biayanya menjadi nol ketika dia menawar di bawah remunerasi minimal. Jadi tenaga ahlinya itu dibayar di bawah remunerasi minimal. Oke, kemudian terkait tentang rapat persiapan penunjukan penyedia, gitu ya, di mana sesungguhnya rapat persiapan penunjukan penyedia itu untuk memastikan bahwasanya si pemenang itu memenuhi ketentuan. Pertama, keberlakuan data isian kualifikasi yang ketika dia melakukan penawaran. Kemudian juga bukti sertifikasi kompetensi tenaga ahli yang dia isikan atau dia tuangkan di dalam daftar isian kualifikasi itu harus dibuktikan gitu. Jadi PPK, Pokja pemilihan dan pemenang wajib melaksanakan rapat persiapan penunjukan penyedia dengan ketentuan paling lama 3 hari kerja setelah menerima BAHP dari Pokja tersebut. Intinya seperti itu. Nah, kemudian terkait remunerasi ini, teman-teman sekalian, ya, saya juga ingin menegaskan, sama-sama kita ketahui terkait tentang remunerasi, gitu ya. Sudah ada peraturan Menteri PU nomor 19 tentang standar remunerasi minimal tenaga ahli tersebut. Jadi tenaga kerja konstruksi pada jenjang-jenjang jabatan ahli itu standar remunerasi minimalnya harus diterapkan. Kalau tidak, nanti dikenakan sanksi. Dan intinya seperti itu. Nah, berapa besarannya ada diatur di dalam keputusan Menteri PUPR nomor 897 gitu ya, tahun 2012 tentang besaran remunerasi minimal dari tenaga kerja konstruksi tersebut gitu. Kemudian teman-teman sekalian ya, itu terkait tentang peraturan Menteri PUPR nomor 19 tahun 2017 tentang standar ini, bahwasanya tenaga kerja konstruksi yang memberikan layanan jasa konsultansi itu dapat berupa orang perseorangan, gitu ya. Juga diatur dalam Permen ini. Kemudian orang perorangan yang dipekerjakan oleh badan usaha. Jadi ada dua, ada orang perorangan yang memberikan layanan dia sendiri, kemudian orang perorangan yang dikerjakan oleh badan usaha. Nah, ini harus memiliki sertifikat kompetensi kerja sesuai dengan jenjang jabatan ahlinya. Ini sekali lagi merefer pada Undang-Undang 2 tahun 2017, kemudian diturunkan pada produk statuter peraturan Menteri PU nomor 7 itu, bahwasanya tenaga kerja konstruksi yang bekerja di sektor konstruksi itu harus memiliki sertifikasi kompetensi kerja. Intinya seperti itu. Kemudian Permen PUPR nomor 19 itu juga mengatur terkait tentang komponen standar remunerasi daripada minimal tersebut ya, yang dilihat dari 4 perspektif, tapi kemudian besarannya bisa dilihat dari Kepmen 897 tahun 2017. Saya kira itu mungkin yang secara umum yang bisa saya sampaikan terkait tentang jasa konsultansi. Barangkali secara umum bisa teman-teman tangkap apa yang saya sampaikan, dan seandainya ada yang ingin didiskusikan, saya persilakan. Saya kembalikan lagi kepada Pak Andi yang sebagai host dalam Oke, terima kasih Pak Putut atas penyampaiannya. Nah, ini sudah ada beberapa pertanyaan. Sebelumnya teman-teman yang ingin
bertanya langsung silahkan diklik gambar tangan ya, nanti kami aktifkan, jadi bisa langsung bertanya. Sementara saya akan bacakan beberapa pertanyaan yang dituliskan. Pertama dari Pak Muhlis, bagaimana mekanisme pengadaan langsung konsultansi maupun konstruksi, Pak? Oke. Langsung dijawab atau gimana? Ya, langsung aja, Pak. Baik, terkait tentang pengadaan langsung maupun penunjukan langsung, baik itu untuk pekerjaan konstruksi maupun konsultan, aturannya sedang kita buat, sedang kita siapkan. Jadi mohon kesabarannya. Nah, sebelum adanya aturan ini keluar, silakan mengikuti Perpres nomor 16 gitu ya. Jadi terkait tentang mekanisme pengadaan langsung maupun penunjukan langsung untuk pekerjaan konstruksi maupun jasa konsultansi, ini sedang kita siapkan. Begitu Pak Andi. Oh ya. Oke Pak. Nah ini ada lagi, apakah diperkenankan mempersyaratkan atau memiliki, menguasai tempat usaha kantor dengan alamat yang benar, tetap dan jelas, berupa milik sendiri atau sewa sebagaimana disebutkan dalam Perlem LKPP nomor 9 tahun 2018 dalam persyaratan administrasi kualifikasi. Jadi kalau sesuai dengan peraturan Menteri PU nomor 7 ini, itu kita tidak mempersyaratkan, gitu. Tidak mempersyaratkan untuk pekerjaan jasa konsultansi maupun konstruksi, tidak mempersyaratkan seperti yang disampaikan tadi itu, Pak Andi. Iya, oke. Jadi tidak mempersyaratkan, Pak ya. Oke. Ya. Ini lagi, anggaran di daerah tidak cukup jika biaya tenaga ahli sesuai remunerasi. Bisa dipakai standar 50% dari daftarnya saja, Pak? Saya kira kita sama-sama ketahui ya Pak ya, terkait tentang Permen PU nomor 19, kemudian Kepmen PU tentang besaran remunerasi nomor 897 itu tahun 2017 Pak. Gitu. Sekarang sudah tahun 2019, jadi tidak boleh, harus mengikuti gitu remunerasi minimal tersebut Pak. Gitu Pak Andi. Oke, berarti tidak boleh Pak ya. Jadi tidak ya, boleh 50%, boleh. 70% maupun ini kalau nggak harus tetap sesuai dengan peraturan yang sekarang ya Pak ya. Iya. Nah, ini lagi Pak, bagaimana jika biaya personil dalam HPS kurang dari remunerasi minimal? Nah, sama dengan tadi ini. Gimana bisa diulang Pak Andi? Bagaimana jika biaya personil dalam HPS kurang dari remunerasi minimal? Ya harusnya logikanya itu bukan, jangan dulu ditenderkan, dikembalikan ke PPK dulu supaya disesuaikan gitu. Logikanya kan begitu kan? Iya. Oke Pak. Nah ini ada pertanyaan, apakah koefisien dapat menggugurkan? Enggak dong, Pak Andi. Iya. Koefisien tidak menggugurkan. Oke. Gini, kedua, dalam hal perbedaan koefisien namun harga dasarnya dapat dipertanggungjawabkan, bagaimana Pak? Ya diterima Pak Andi. Kalau bisa dipertanggungjawabkan bisa diterima, iya kan? Oke. Bisa diterima. Nah, ini banyak pertanyaan Pak. Saya lagi baca. Ya. Oke. Ada dari Pak Rasali lagi, mohon penjelasan tentang personil manajerial mengingat dalam pelaksanaannya banyak teman-teman menggunakan kata-kata manajerial dilakukan pada semua personel inti. Nah, itu pertanyaan pertama, Pak. Ya, ini yang salah interpretasi, Pak. Jadi di Permen PU nomor 7 ini kan sudah dijelaskan, minimal dia memiliki personal manajerial tetap 1 di subklasifikasi itu. Kan gitu, Pak. Sementara de facto di lapangan sepertinya ada kesalahan interpretasi, di setiap proyek harus ada personal manager tetap gitu kan, dipersyaratkan. Oh, ini seharusnya tidak gitu. Di Permen 7 itu hanya mensyaratkan 1 gitu. 1. Oke. Nah, pertanyaan nomor 2 dari Pak Razali,
mohon penjelasan tentang kriteria sanggah. Angka 2 kali penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan dalam dokumen pemilihan. Melihat klausul tersebut, maka apakah dapat disebutkan bahwa kalau dokumen melanggar ketentuan permen tidak bisa sanggah? Mohon penjelasannya, Pak. Bentar, ini belum ketangkap ini, apa namanya, yang ingin ditanyakan apa ini, Pak? Nah, bentar. Saya bacakan ulang, Pak ya. Mohon penjelasan tentang kriteria sanggah angka 2. Kriteria sanggah angka 2. Bentar, Ya. angka 2 itu apa bunyinya itu? Sebentar. Saya cari dulu, oke. Oke, terus Pak? Ya, penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan dalam dokumen pemilihan. Melihat klausul tersebut, maka apakah dapat disebutkan bahwa kalau dokumen melanggar ketentuan, permen tidak bisa sanggah? Justru boleh Atau disanggah, Pak. Hah? Iya. Justru boleh disanggah, Pak. Ini saya sudah buka 32.3 di huruf B, penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan dalam dokumen seleksi. Itu kan yang dimaksud, kan? Ya. Iya. Oh, jadi boleh, Pak ya? Boleh justru. Oke. Nah, teman-teman yang ingin bertanya langsung silakan. Wah, ini banyak Pak, saya aktifkan satu persatu. Dari atau Ibu Juni Irawati, silakan. Bentar. Pak Muhammad Panji, silakan Pak. Harus memiliki. Mas Panji. Harus memiliki apa? Ada. Silakan Pak Panji. Mutiara, silakan. Kayaknya ada trouble ini, Pak. Enggak. Bu Mutiara? Iya Pak, Putut. Yuk, Ya. Ibu siapa? Ya, silakan. Ibu Mutiara dari mana? Silakan perkenalkan diri. Ya, perkenalkan nama saya Mutiara dari bagian pengadaan barang jasa di Kabupaten Tanah Laut. Jauh, Bu. Oke, Bu. Lanjut. Iya Pak, jauh Pak. Ada di pasal 48 itu Pak, poin G, masalah dokumen lain yang disyaratkan. Ya. Terus bawahnya itu kan ada pasal 49 yang poin 2 harus mendapat persetujuan pejabat pimpinan tinggi madya. Nah, pertanyaannya, apakah dokumen lain yang disyaratkan pada poin 48 mengacu pada pasal 49? Ya. Yang pertama iya. Yang jelas begini, Bu, ketika teman-teman saya sebagai pengguna itu menambahkan persyaratan, maka harus ada persetujuan pejabat tinggi madya. Nah, kalau di kabupaten kota itu kan tidak ada pejabat tinggi madya, maka harus dikonsultasikan ke provinsi. Karena yang ada pejabat tinggi madyanya itu di provinsi, Pak Sekda, gitu. Gitu, Ibu. Pak, boleh tanya Pak, contoh syaratnya bagaimana Pak? Bukan, misalnya syarat gini, misalkan Ibu melelangkan paket pekerjaan kecil, misalkan seperti itu kan. Kan kemudian ada di lampiran itu persyaratan untuk kualifikasi kecil itu cukup SKT, bukan SKA, gitu kan? Ya, sementara sekarang segmentasi kan sudah berubah, misalkan 9 miliar proyeknya. Nah, kemudian dia proyeknya masuk dalam kategori kompleks, misalkan seperti itu. Misalkan buat jalan, terus ada jembatannya. Itu kan jembatan bisa jadi itu masuk dalam kategori risiko tinggi.
sehingga perlu persyaratan tambahan, misalkan diperlukan SKA ahli jembatan. Nah, untuk menambahkan persyaratan tersebut, maka harus ada persetujuan dari pejabat tinggi madya, gitu Bu Mut. Oh ya, siap Pak. Terus Pak, ini ada pertanyaan selanjutnya Pak. Misalnya nih Pak, surat dukungan atau surat perjanjian yang surat dukungan ketersediaan bahan yang masuk di poin 482.g itu Pak, atau 49.2. Itu tambahan. Apa, ya, Itu tambahan kan? Tambahan pertanyaan Pak. Bukan, surat dukungan itu tambahan persyaratan, gitu kan? Sekali lagi itu tambahan persyaratan, masuk dalam kategori tambahan persyaratan. Siap. Perjanjian Pak, material. Pak, kalau surat perjanjian material Pak? Ya sama, itu juga tambahan dukungan kan? Itu kan? Itu tambahan persyaratan itu. Tambahan persyaratan. Pak, boleh nggak Pak? Pokja Halo Pak, tes Pak. Iya. Pak, Saya boleh kok nggak nggak bisa Pokja? lihat Ibu Mut ya? Saya juga nggak paham Pak. Iya. Gimana Mut? Iya. Gimana caranya biar saya muncul ya? Jadi Pak, apa tadi? Pokja boleh nggak Pak menggugurkan Pokja boleh nggak menolak persyaratan tersebut Pak? Yang tadi surat dukungan ketersediaan bahan yang misalnya diminta PPK tuh Pak. Ya kalau tidak ada persetujuan dari pejabat tinggi madya tadi boleh ditolak. Gitu, ya. Oke. Kalau tidak ada persetujuan pejabat tinggi madya tadi. Jadi sekali lagi filosofinya teman-teman tuh boleh menambahkan persyaratan kalau ada persetujuan pejabat tinggi madya, gitu. Intinya gitu. Pak, boleh dilanjut sama teman saya yang nanya langsung, boleh nggak Pak? Boleh. Oh, iya. Makasih ya Pak. Yuk. Ini Pak Putut, ini namanya Pak Saprani Pak. Ya, Kami dari Saprani ya. Pak. Terima kasih Pak. Boleh saya lanjut untuk bertanya Pak ya, biar tambah Boleh jelas. Bapak. Kebetulan kami lagi nonton bareng Pak, semua Pokja. Jadi kita, ini Bapak disaksikan oleh teman-teman Pokja. Ada beberapa orang Pokja yang lagi nonton bareng nih Pak. Jadi untuk mempertegas. Salam buat semua Pak. Ya. Oke Pak, terima kasih. Jadi untuk mempertegas Pak, untuk mempertegas persyaratan yang tadinya di luar yang kalau tidak salah ada 6 poin yang disyaratkan oleh Permen PU, itu wajib mendapat persetujuan dari pejabat setingkat madya. Ya, pejabat tinggi madya. Ya. Nah sekarang gini Pak, di daerah kami ini ingin mengadakan pelelangan di mana, halo, bisa didengar ya. Bisa didengar. Saya dengar Pak. Ini yang meminta persyaratan, adanya surat perjanjian ketersediaan material untuk kebutuhan material pekerjaan konstruksi. Ya. Nah, contoh ketersediaan material misalnya kayak besi, kemudian material ready mix, granit. Ini contoh aja Pak. Ini contoh yang kebetulan mungkin pekerjaannya adalah pekerjaan bangunan. Nah, PPK tidak menyertakan surat persetujuan dari pejabat tinggi madya tadi. Tapi dia minta tetap disyaratkan sebagai persyaratan teknis. Nah ini gimana Pak? Ya. Bisa diterima nggak? Tidak boleh. Harus kalau ada misalnya persetujuan. tidak boleh, dasar hukumnya Pak, dasar hukum yang menyatakan bahwa surat perjanjian itu tidak dibolehkan di mana di Permen PU-nya Pak? Bapak kan bisa baca ya di ayat 2-nya itu persyaratan teknis penawaran untuk pekerjaan konstruksi. Kita ini padahal baru bicara untuk jasa konsultansi ini kan, tapi sudah masuk di dalam pekerjaan
pekerjaan konstruksi. Bapak baca di ayat 2. A sampai dengan G itu, Pak, persyaratannya. Nah, ya. Ya. Nah, kemudian kalau menambahkan persyaratan lainnya, pasal 49 itu, gitu ya, itu dijelaskan, gitu kan? Ya. Dapat dilakukan penambahan persyaratan, tapi penambahan persyaratan itu harus mendapatkan persetujuan dari pejabat pimpinan tinggi madya. Itu clear itu di pasal 49, Pak. Jadi tidak boleh dipaksakan bahwasanya surat perjanjian atau sejenisnya yang keluarannya adalah untuk menjamin ketersediaan material disyaratkan. Saya tanya ke Bapak, tadi Ya. itu termasuk dalam tambahan persyaratan nggak itu surat perjanjian itu? Surat perjanjian itu dia masuk di dalam kategori spesifikasi teknis, spesifikasi material, tapi misalnya material, contoh material besi. Besi dengan Enggak ukuran dong, itu masuk di tambahan persyaratan, Pak Sab. Iya, klasifikasinya memang masuk. Klasifikasinya Iya. masuk, Pak. Saya nggak munafik. Saya bilang masuk tambahan persyaratan teknis. Iya. Ya, konsekuensinya kalau saya tetap mensyaratkannya karena permintaan PPK yang beresiko siapa, Pak? Loh, bukan begitu, Pak Sab, gitu ya. Jadi kita ikutin saja aturannya. Kalau misalkan menambahkan, kalau tadi itu apa namanya surat dukungan atau surat perjanjian itu masuk dalam kategori tambahan persyaratan, maka harus ada persetujuan daripada pejabat pimpinan tinggi madya, gitu Pak. Kalau PPK-nya ngotot, Pak, kami udah berupaya menolak. PPK ngotot, minta dimasukkan sebagai syarat gimana? Wah, ini personality kalau pakai ngotot-ngototan, Pak. Ya, tanpa ikutin aturan, Bapak kan nanya dasar hukumnya kan, Pak kan? Ya, betul. Enggak, saya nanya gini, Pak. Dasar hukumnya saya tunjukkan, Pak. Ya, saya udah dapat dasar hukum. Saya pokja. Pada saat review kegiatan, kita tanya sama PPK-nya, nggak ada dasar hukum kecuali Bapak harus menyertakan persetujuan dari pejabat tinggi. Dia bilang bahwasanya tambahan persyaratan ini sebagai jaminan bagi kami PPK untuk ketersediaan material di kemudian hari pada saat pelaksanaan. Ya. Kami bingung juga untuk menolaknya, Pak. Ya, ini interpretasi yang maksud saya dokumen yang akan kami tayang dengan mencantumkan persyaratan tadi itu dianggap tidak sesuai dengan aturan atau gimana, Pak? Iya, Pak. Tidak sesuai dengan aturan. Bapak sudah betul itu tidak sesuai dengan aturan. Karena itu merupakan persyaratan tambahan. Gitu. Oke, cukup Pak ya? Ya, oke Pak, cukup Pak. Saya cukupkan dulu. Nanti saya tanya lagi dan saya nyambung lagi. Oke, terima kasih Pak. Putut ya. Terima kasih Pak Sab. Terima kasih. Oke. Nah, silakan yang ingin bertanya lagi dari Bentar, Pak. Halo. Pak Panji, bagaimana? Pak Muhammad Panji? Halo, selamat sore Pak. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak, selamat sore. Ya. Dari mana? Saya dari saya rekannya Bapak Panji, Budiono Wibowo dari UKPBJ Kota Bekasi Pak. Oke, silakan. Mohon izin Pak, berkaitan dengan yang tadi mendapat persetujuan dari pejabat tinggi madya. Jujur aja Pak, kalau memang kita harus minta persetujuan ke provinsi, itu akan membutuhkan waktu yang sangat lama. Sedangkan proses lelang itu harus tetap berjalan. Kira-kira ancar-ancarnya bisa nggak Pak gitu? Untuk waktunya tuh nggak terlalu lama lah. Karena kita kan mengejar proses lelang juga nih, pelaksanaan kegiatannya, proses lelangnya, gitu Pak. Bisa nggak Pak kita menentukan waktu harus sekian gitu loh, sekian hari? Ya, saya kira kasih, kalau perencanaannya matang itu tidak lama Pak. Bekasi ke Jakarta itu kan sebentar Pak, kan gitu kan? Mohon izin Pak, kita ke Jawa Barat Pak, ke Bandung. Oh ya, ke Bandung, ke Jawa Barat ya Pak. Bekasi ke Jawa Barat kan.
Bisa lah Pak, kita ikutin aja sementara aturannya ya Pak ya. Oke, siap. Terima kasih, Pak. Oke, Pak Panji. Oke, dari Pak siapa lagi nih? Pak Repnalis Syahrul, ingin bertanya Pak? Oke, belum. Saya bacakan daftar pertanyaan lagi. Ini banyak. Apakah persyaratan teknis tentang RKK harus dinilai oleh ahli K3? Kalau dari Pokja tidak memiliki ahli K3, bagaimana Pak? Yang pertama, kalau dia kualifikasi kecil, dia cukup petugas K3. Kan gitu ya. Tapi kalau menengah dan besar, maka dia harus memiliki tenaga ahli K3. Itu yang pertama di Permen PU nomor 7 ini. Yang kedua, saya ingin menyampaikan bahwasannya ada 9 parameter terkait tentang keselamatan konstruksi tersebut yang harus dituangkan alokasi pembiayaannya. Kalau misalkan si penyedia jasa ketika dia menawar tidak menuangkan berapa perkiraan anggaran untuk 9 parameter tersebut sesuai dengan kebutuhan, maka itu digugurkan. Itu substansinya di situ. Supaya apa? Supaya semuanya care terhadap keselamatan konstruksi ini. Sebenarnya secara filosofi terkait tentang K3 yang diwajibkan ini, itu dalam rangka untuk mencegah terjadinya kecelakaan konstruksi. Substansinya itu. Gitu. Oke. Itu Pak Andi. Oke. Nah, ini pertanyaan selanjutnya. Kenapa tidak membolehkan persyaratan ISO? Bagaimana kalau PPK tetap ingin mensyaratkan agar dapat badan usaha yang kompeten, Pak? Kalau kualifikasi kecil itu dipersyaratkan ISO, wah, apa? Tapi kalau dia paket pekerjaannya kompleks itu dipersyaratkan ISO gitu. Nah, pekerjaan kompleks itu perspektifnya tadi 4. Resiko tinggi, teknologi tinggi, kemudian perlu peralatan khusus atau paket pekerjaan yang tidak terdefinisi. Nah, itu perlu persyaratan ISO gitu. Oke. Itu Pak Andi. Ya. Nah, ini ada pertanyaan dari Ibu Ayu dari Kabupaten Lombok Barat. Apakah ada batasan nilai paket untuk biaya personil dengan menggunakan remunerasi? Nggak ada, Pak. Nggak ada batasannya, Pak. Nggak ada batasan. Nah, ini dari Pak Budi Budiman. Untuk paket usaha kecil, apakah untuk tenaga personil inti hanya bisa dipersyaratkan SKT saja? Apakah bisa dipersyaratkan sertifikat pelatihan, misalnya pelatihan dikeluarkan oleh Dirjen Dinas Konstruksi? Nah, itu tadi saya bilang. Jadi kalau yang kualifikasi kecil dia SKT. Tapi untuk yang K3 dia boleh menggunakan sertifikat yang dikeluarkan oleh Kementerian PUPR untuk K3 ya, untuk K3 sebagai petugas K3 gitu loh. Ya. Oke. Hanya petugas, yang hanya petugas. Ibu Juni Rawati. Iya, Pak Andi. Silakan. Iya, Pak. Ya, silakan langsung ke Pak Putut ya. Selamat siang, Pak. Ya. Ya, Bu Juni. Saya mau menanyakan terkait Bu Juni dari mana? Pasal 19, Pak. Oh iya, saya dari UKPBJ Provinsi Bengkulu, Pak. Provinsi mana, Bu? Kecil sekali suara Ibu. Dari UKPBJ Provinsi Bengkulu. Oke, Bengkulu, ya. Bukan di mana ya, di Bengkulu ya. Mana itu Bengkulu Selatan, Pak? Iya, tahu saya. Saya sudah sampai sana, Bu. Sampai, Pak ya? Ya.
Tapi udah maju sekarang Pak, tenang Pak. Iya, ya Bu. Kan gubernurnya dari mana itu Bu? Oh yang sekarang, oh Bapak kenal. Iya, itu adik kelas itu Bu. Oh, oke. Berhasil. Silakan bertanya, Bu. Oke, terus silakan bertanya. Ini kan terkait tentang spesifikasi teknis. Kok kecil sekali ya Bu ya? Suaranya, Bu. Gimana ya? Halo, Mbak, ini kedengeran nggak kalau gini? Ya, kedengaran kalau ini. Jadi terkait dengan ini Oke. Pak Putut pasal 19 Ya. terkait spesifikasi teknis. Ini kan spesifikasi teknis ini kan ada meliputi di ayat 1 itu kan spesifikasinya terutama metode konstruksi dan metode pelaksanaan, metode kerja. Nah, kalau melihat dari pasal 19 ini, artinya si PPK itu mengupload, kelihatannya mengupload metode pelaksanaan karena dia menjadi bagian dari spesifikasi. Benar nggak, Pak? Iya, Pemahaman. betul. Betul kan, Pak? Iya, Betul, karena metode pelaksanaan ini menjadi bagian dari spesifikasi. Nah, betul. yang jadi persoalan di daerah kami terutama, itu saya berdebat dengan pihak OPD, terutama yang susah itu Dinas PU, Pak, Bina Marga. Dinas PU. Karena menurut dari OPD, ini berdebat nih Pak ya, masalah metode pelaksanaan dengan kurva S juga, metode kerja yang disiapkan oleh PPK, menurut dari OPD itu, mereka tidak mau Pak mengupload, karena mereka bilang cukup dengan spesifikasi umum tentang untuk pekerjaan Bina Marga aja. Spesifikasi umum. Mereka tidak mau upload metode pelaksanaan, karena menurut mereka begini Pak, spesifikasi teknis itu kan tidak kita nilai lagi kan sebenarnya Pak, mereka menyampaikan atau tidak. Tapi di dalam dokumen pemilihan kita, metode pelaksanaan itu tetap ada penilaian oleh Pokja, karena masih membandingkan, jadi penyedia membandingkan. Artinya kalau menurut OPD, itu tidak perlu mereka upload dari PPK, nanti penyedia nanti kan langsung kopas aja kan, apa yang dibikin PPK juga tidak bisa kita gugurkan kan Pak. Nah, menurut OPD itu tetap harus dikompetisikan metode pelaksanaan yang dibuat oleh penyedia maupun kurva S-nya. Nah, yang jadi masalah sekarang, paket yang masuk di saya Pak, terutama ya Pak, paket yang masuk di saya itu dari bahkan pengguna anggaran sudah turun tangan menyatakan, Pokja silakan kamu tenderkan. Inilah persyaratan yang harus persyaratan bahwa metode pelaksanaan itu sudah bagian dari spesifikasi umum. Sudah lengkap di spesifikasi teknis umum untuk pekerjaan Bina Marga yang tahun 2019. Nah, saya sebagai Pokja karena menganggap ini metode pelaksanaan ini bagian dari spesifikasi teknis, saya kembalikan karena artinya spesifikasi teknis ini tidak lengkap. Nah, pertanyaan sekarang Pak, karena saya tetap diperintahkan untuk menenderkan paket tersebut tanpa adanya metode pelaksanaan yang diupload oleh PPK, nanti mereka menyerahkan waktu kita evaluasi. Boleh nggak Pak? Nggak boleh. Ibu tuh sudah benar tadi, ya. Pemahaman Ibu tuh sudah benar bahwasanya pasal 19 ayat 1 huruf D itu harus diupload. Itu udah benar. Saya tidak tahu apa alasannya PPK kok tidak mau mengupload itu gitu loh. Kemudian Ibu dipaksakan seperti karena itu. Terus iya Pak, karena saya dianggap sekarang ini bahasanya itu kemarin saya itu cari selamat sendiri. Kalau tidak memang harus selamat Bu. Harus selamat. Iya, saya juga sampaikan saya juga mau selamat. Iya. Ya, Bu, ya. Tapi jadi masalahnya Pak, saya penghambat proses Pak. Nah itu loh Pak. Nah maksud saya tidak ada. Sekarang ada choice ini Bu. Bu, mohon maaf ya. Kalau memang ada interpretasi bahwasannya Ibu penghambat proses, padahal kan Ibu ini mengikuti aturan.
gitu loh. Ibu kan mengikuti aturan, sudah betul pemahaman Ibu tadi bahwasanya harus upload gitu. Kemudian ada PPK yang mau minta supaya tidak diupload gitu. Nah ini kan Ibu mau tidur nyenyak kan? Jelas Pak, tapi kan jadi masalah kan ya kalau kan maksudnya gini Pak, OPD katanya tidak ada secara jelas di dalam dokumen itu harus mengupload katanya kan. Walaupun saya itu sudah kan jelaskan di pasal 19. Dia, Bu. Ini kan personality interpretasi dia, OPD tersebut. Padahal 1D itu jelas. Benar sudah pemahaman Ibu tadi, bahwasanya metode pelaksanaan, metode kerja itu bagian daripada spesifikasi tersebut. Ya, udah clear tuh Bu, pemahaman Ibu tuh. Nah, Pak, tapi kan saya juga kasihan dengan teman-teman yang sudah terlanjur menenderkan karena ada suratnya PA, Pak. Wah, saya kan juga nggak mau Pak teman-teman saya yang lain Bu, kena. Gimana Bu, dong? dikasih tahu lah temannya itu Bu, gitu dikasih tahu ya Bu, diluruskan supaya ngikutin aturannya ya Bu ya, gitu. Oke Bu, Bu Ira, Ya, cukup? kayaknya personal aja deh sama Pak Tutut deh kayaknya nih. Nanti kayaknya personal sama Pak Tutut deh kayaknya. Ya, nanti nomornya nanya ke Pak. Kayak sama Bapak nih. Ya. Oke Bu Ira. Ya. Oke. Oh iya Pak, tunggu Pak Andi satu lagi deh terkait tentang Halo. Nah, terputus Pak. Ya. Oke, ini ada pertanyaan lagi Pak. Dari Ibu Yuyu Yuliawati, ada 2 pertanyaan. Pertanyaan pertama, komponen atau item pekerjaan penyelenggaraan keamanan dan kesehatan kerja serta keselamatan konstruksi dimasukkan dalam daftar kuantitas dan kedengaran Bu. Dimasukkan dalam saya ulangi, dalam daftar kuantitas dan harga dengan besaran biaya sesuai dengan kebutuhan. Apakah artinya semua item pengadaan K3 harus dirinci angkanya di daftar harga dan kuantitas? Atau bisa dengan satu item dengan uraian penyelenggaraan K3, satuannya lamsam, sedangkan rincian untuk angka tersebut ada di AHS, analisa harga satuan. Ditangkap Pak pertanyaannya. Baik, yang pertama saya ingin menyampaikan kepada Ibu Yuyu, kalau dulu terkait tentang alokasi anggaran untuk K3 itu masuk di biaya umum, ya, di biaya umum, di mana di overhead dan profit, dan itu tidak berjalan dengan baik, gitu ya, tidak berjalan dengan baik karena ada ketidakcarean terhadap keselamatan konstruksi tersebut. Nah, di Permen 7 ini berdasarkan hasil diskusi panjang, maka dia dimasukkan dalam daftar kuantitas dan harga sesuai dengan kebutuhan di dalam biaya tersendiri, tidak masuk di dalam biaya umum. Supaya apa? Supaya teman-teman saya yang bergerak sebagai penyedia jasa itu care. Begitu juga pengguna jasanya, care terhadap keselamatan konstruksi ini. Nah, terkait tentang besarannya itu sesuai dengan kebutuhan. Yang paling penting adalah ada 9 item terkait tentang isian yang harus dituangkan di dalam RKK tersebut itu sesuai dengan kebutuhannya, berapa besarannya gitu loh, sesuai dengan kebutuhan. Kemudian kami juga sedang mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa menerbitkan terkait tentang surat edaran terkait tentang rincian kegiatan maupun rincian biayanya gitu. Itu sebentar lagi kita akan terbitkan supaya teman-teman di daerah di dalam menuangkan di dalam RKK terkait tentang alokasi atau prediksi dari anggaran keselamatan kerja tersebut bisa bisa satu pemahamannya. Tapi untuk sementara waktu Bu Yuyu ya, dibuat saja daftar kuantitas sesuai dengan kuantitas dan harga sesuai dengan kebutuhannya supaya tidak digugurkan gitu. Supaya tidak digugurkan. Gitu Pak Andi. Ya, pertanyaan kedua Pak. Setelah proyek saya tambahkan Pak Andi, saya tambahkan sementara sambil menunggu surat edaran yang kami akan terbitkan,
merefer saja dulu kepada surat edaran nomor 66 gitu ya. Surat edaran nomor 66. Ya, merefer ke situ dulu. Oke. Jadi pertanyaan kedua, setelah pekerjaan beres dan dilakukan serah terima, apakah alat atau penyelenggaraan K3 yang merupakan belanja modal harus ikut diserah terimakan oleh penyedia kepada PPK? Kalau iya, apakah menjadi barang inventaris negara atau dilelang dan dananya dimasukkan ke kas negara atau kas daerah? Terima kasih. Ya, saya memahami suasana itu sehingga ketika surat edaran yang akan kami rintis ini keluarkan nanti, surat edaran menteri yang akan diterbitkan, yang sedang kita proses itu nanti terkait tentang apa namanya, apakah itu APK, APD, itu merupakan barang habis pakai. Ke arahnya seperti itu. Jadi supaya tidak merepotkan baik penyedia maupun pengguna. Gitu Pak Andi. Ya, oke. Ini ada pertanyaan lagi langsung dari rekan-rekan. Ibu Igusti Ayu Suwasti. Astuti, iya. Baik, selamat sore Pak Putut. Ya, Pak Putut. Ya, Rahayu Ibu Ayu. Bu, nggih, terima kasih. Saya Bu Ayu, Pak. Iya, Bu. Bali memang, tetapi di Lombok, Pak, Lombok Barat. Oh ya. Kebetulan saya PPK di situ. Pertanyaan saya, Pak, seputar persyaratan teknis penawaran yang tadi, Pak, pasal 49. Ini ada suatu kasus sedikit, Pak. Jadi dalam pelelangan UKPBJ mempersyaratkan jaminan penawaran harus dari bank umum setempat atau perusahaan asuransi setempat. Nah, menurut pendapat Bapak, apakah ini dapat dibenarkan atau tidak? Kalau dibenarkan, sesuai pasal 49 kan harus ada persetujuan dari pejabat pimpinan tinggi madya. Kalau misalnya pejabatnya tidak mau menyetujui, gimana Pak kira-kira? Saya kira itu Pak pertanyaan. Ya, yang pertama saya ingin sampaikan Bu Ayu, redaksional setempat itu nggak boleh. Nggak boleh. Gitu ya. Oke. Nggak boleh redaksional setempat itu. Jadi boleh saja dari bank mana saja gitu. Yang ada di list gitu ya untuk jaminan tersebut. Jadi dalam hal ini UKPBJ salah berarti Pak kalau ini bisa dipersalahkan. Nah, kenapa kok ditambahkan setempat? Sama dengan peralatan kan harus menggunakan peralatan khusus merek X. Nah, itu kan nggak boleh, Bu. Iya, betul. Ini kasus ini, Pak. Nah, itu nggak boleh, Bu. Jangan. Artinya nggak boleh, Pak. Oke, kalau misalnya tadi, Pak, jadi ada penambahan dokumen-dokumen yang harus mendapat persetujuan dari pejabat tinggi madya ya, Pak ya? Iya, betul. Ya, ini setingkat eselon 3 ya, Pak? Bukan. Pejabat tinggi madya itu eselon 1, Bu. Eselon 1? Iya. Kalau di kabupaten kota kan nggak ada. Karena sekda di kabupaten kota itu eselon 2. Maka Ibu ke provinsi. Ke provinsi. Pak sekdanya, ya Pak sekda provinsi itu eselon 1, Bu. Oh gitu. Ya, itu berarti kita harus ada kajian dulu Pak ya. Kenapa sampai kita menambah persyaratan lain di luar daripada ketentuan yang ada mungkin gitu Pak? Betul. Jadi Ibu bisa menjelaskan ke Pak Sekda ini penambahan persyaratan karena bla 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 gitu Bu kan? Bukan kajian lah, tapi rasionalitas kenapa kok ditambahkan persyaratan gitu Bu. Oh baik. Baik Pak, terima kasih. Mungkin sementara itu aja Pak. Mungkin nanti kita sambung. Terima kasih Pak. Bu Ayu. Ya. Oke, terima kasih Bu. Nah, ini Pak ada pertanyaan lagi. Untuk paket kecil, apakah surat dukungan seperti aspal mixing plan, apakah persyaratan tersebut merupakan persyaratan tambahan? Harus dapat persetujuan dulu dari pejabat. Itu tepat persis itu Pak Andi. Itu persyaratan tambahan itu. Oke. Mungkin ada yang bertanya ini dari Pak Calvin Haryanto. Ya, selamat sore Pak. Oke, silakan Pak. Ya, dari mana Pak? Ya, selamat sore Pak. Saya dari Jayapura, Papua. Saya sebagai penyedia. Iya Pak. Ya, saya sedikit. Ya, saya penyedia. Saya kontraktor. Pak siapa Pak? Kelvin kah? Pak Kelvin Haryanto. Pak Kelvin. Ya. Di sini saya ya mau menanyakan Pak.
mengenai nilai paket usaha kecil yang bisa dikerjakan sampai 10M. Lalu-lalu kan kemarin-kemarin masih ada penilaian untuk pengalaman, Pak. Nah, untuk menilai usaha kecil untuk sampai 10M itu gimana? Kecil tidak pakai KD, Pak. Oh, Tidak ada enggak, Pak, KD ya? kecil. Iya. Untuk yang menengah besar yang KD itu, Pak. Ya, berarti kalau begitu, Pak, ketika kita pengalaman 4 tahun itu, kita menggunakan kualifikasi, Pak, ya. Untuk misalnya contoh paket pekerjaannya yang ditenderkan saat ini pagar, Pak. Contoh misalnya pembangunan pagar. Ya, Pengalaman nilainya perusahaan berapa, Pak? 6M, Pak. 6M, Pak. Oke. Iya. Tapi pengalaman kami adalah pekerjaan pembangunan gedung kantor, Pak. Iya. Senilai 2M. Apakah itu bisa, Pak? Kami mengikuti Tadi kan saya pekerjaan sudah itu. sampaikan, yang Iya, Pak. jelas sekarang segmentasi 0 sampai dengan 10 miliar itu Iya. untuk golongan usaha kecil dengan Betul, kualifikasi kecil. Kan gitu ya, Pak, ya? Iya, Tadi betul, Pak. Bapak mengatakan 6 miliar proyeknya itu masuk dalam kualifikasi kecil. Nah, Iya, cuman pengalaman Bapak berbeda dengan Iya. paket yang akan pekerjaan ditenderkan. yang ditawarkan. Kan begitu kan? Iya, betul, Pak. Betul, Nah, Pak. tadi saya sudah ceritakan terkait tentang evaluasi penawaran tadi, di mana terkait pengalaman ada bobot gitu kan, ada bobot. Kalau dia pernah mengerjakan pekerjaan yang sejenis atau dia punya pengalaman mengerjakan pekerjaan sejenis, bobotnya akan lebih tinggi gitu loh. Intinya seperti itu. Tapi bukan berarti dia tidak boleh ikut. Kan itu untuk segmentasi kecil gitu. Iya. Tapi kalau penilaiannya tidak menggunakan bobot, Pak, gimana, Pak? Untuk pokjanya untuk menilai. Kalau yang digunakan bukan sistem bobot, Pak. Ini fisik atau apa, Pak? Fisik, Pak. Atau konsultan? No. Fisik, Pak. Oh, fisik ini. Ya. Iya, Pak. Kalau fisik itu kan tadi aturannya beda lagi. Kalau fisik dia punya persyaratan pengalaman paling kurang 1 pekerjaan dalam kurun waktu 4 tahun terakhir. Itu kan, Pak, kan? Iya, betul, Pak. Itu Bapak bisa periksa, padahal kita baru bicara tentang konsultasi ini, Pak. Oke. Minta maaf, Pak. Besok, Pak, nanti Pak Andi yang ngatur kalau untuk pekerjaan. Oh ya, siap. Apalagi. Oke, Pak. Ya. Banyak Tapi yang sekali lagi saya menjawab dari Pak Kelvin tadi, ya, Ya, kalau Pak. untuk dia konstruksi, persyaratannya pengalaman paling kurang 1 pekerjaan dalam kurun waktu 4 tahun terakhir gitu. Jadi punya pengalaman melaksanakan 1 pekerjaan gitu. Ya, Pak, ya? Nggak Dan harus sama, Pak. Subkon pun itu dianggap sebagai pengalaman gitu. Subkon dianggap sebagai pengalaman. Tapi harus sama, Kak, Pak? Atau enggak? Enggak harus sama. Enggak harus sama. Nggak harus sama, Pak, ya? Ya, enggak harus Pak. sama. Ya. Satu lagi, Pak, sedikit ada masalah mengenai SDP, Pak. Ya. Di sini atau ini masih konstruksi, Pak. Minta maaf, Pak, sedikit mau tanya saja. Mengenai SDP, kami ada kami di Papua ini, Pak, ada sedikit kejanggalan mengenai SDP. Di sini kami masih banyak mendapatkan, walaupun ini sudah menggunakan SDP keluaran terbaru, Pak, ya. Yang terbaru. 17. Iya, 17, Pak. Perpres 17 kan, Pak, kan? 17, Pak. Iya, betul, Pak. Ya. Cuman di dalam LDK-nya, Pak, kami sering mendapatkan mengenai syarat untuk memiliki surat dukungan dari ketua masyarakat adat atau pemegang hak ulayat lokasi dari pekerjaan tersebut. Apakah syarat ini ditambahkan atau gimana, Pak? Sekarang saya tanya dulu, Pak, di Perpres 17 ada nggak persyaratan itu, Pak? Tidak ada, Pak. Kalau tidak ada, jangan, Pak, nambahkan, Pak. Gitu. Ya, tapi kalau sudah dipersyaratkan di dalam LDK gimana, Pak? Kami pasti digugurkan, Pak, nantinya. Sebentar. Ini case khusus ya, Pak, ya? Ya, khusus karena di dalam LDK itu dipersyaratkan, sementara di ya, Perpres 17 tidak dipersyaratkan gitu. Iya, betul, gitu, Pak. Ya. Ini menjadi catatan kami, Pak. Nanti ya, besok Pak, kalau Pak Andi buka lagi forum seperti ini, mudah-mudahan kami bisa memberikan suggestion gitu ya, Pak, ya.
Oke Pak. Ya, karena Siap, ini Pak. khusus Oke, ini Pak, ini khusus Makasih ini. banyak Pak. Kami Iya. kami catat Pak Kelvin ya. Kami Ya, catat, Pak makasih Kelvin. banyak Pak. Iya, makasih Pak. Iya, Ya. iya. Oke Pak Kevin, terima kasih Pak. Bagaimana Pak Putut? Apakah kita mau akhiri atau nanti besok Bapak mau lanjut lagi jika berkenan? Pertanyaan masih Ya. banyak Pak. Saya kira Pak Andi ini sudah azan dari tadi ini. Ya. Bagaimana Oke. nanti kalau kita lanjutkan lagi besok? Pak Andi saja Ya, yang ya. ngatur. Sejauh saya kosong nanti saya online gitu. Oke, siap Pak. Kalau gitu. Ya. Oke Dan rekan-rekan. terima kasih buat teman-teman semua Pak Andi atas Ya, responnya. pertanyaan masih banyak Pak. Nanti daftar pertanyaan ini Pak, saya mungkin kirimkan ke Bapak juga Pak. Siapa tahu bisa Boleh, dilihat. boleh. Kalau bisa Iya. daftar pertanyaannya di email ke saya sehingga besok bisa Boleh. saya jawabnya gitu. Ya, siap Pak. Oke, rekan-rekan semua, ini nanti pertanyaan masih banyak, nanti saya akan kirimkan ke Pak Putut. Nanti insya Allah besok ya, mudah-mudahan waktu tidak ada yang menghalangin, kita akan lanjut kembali untuk pekerjaan konstruksi. Tadi sebenarnya disampaikan Pak Putut baru konsultan ya, tapi ya pertanyaan sudah melebar Pak. Ini sudah memang daftar pertanyaan ini udah banyak Pak, ini terkait permen PU ini. Oke, mudah-mudahan bermanfaat ya hari ini. Kita asal dahulu, insya Allah kita lanjut besok. Saya akan infokan di grup. Terima kasih. Selamat sore, selamat siang, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Andi. Midnight, wasted, friends all around, faded, like we've got nothing to lose. Strangers in my sheets, wake up, rewind and repeat, but I'm still caught up on you. Nothing really mattered when we had it all. Happy ever after was an afterthought, and I've got to know. Baby, do you ever think of when we were together on the 4th of July, underneath the fireworks sky? And I said, everything is perfect 'cause you're holding me. You and I together like we're supposed to be, 'cause you need me and I need you. That's just my point of view. That's just my point of view. Yeah. Pictures on my phone remind me that I'm on my own, and I don't know what to do. Thoughts are useless, trying to make it through this. I'm still
istimewa